Hanya tidak bagus, terganggu tadi Bapak Ibu Saudara ya. Oke lah, kita lanjutkan lagi ya. Tidak apa-apa. Ya, kembali lagi ke Yeremia pasalnya yang ke-32 ayat 20 dan 22 tadi ya. Oke, baik. Ya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan sudah memulai mengawali ya hubungannya dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan itu pasti ditandai dengan apa? Pasti ditandai dengan mujizat-mujizat. Ya, tanda-tanda keheranan Bapak Ibu Saudara mulai dari sejak di Mesir. Ya. Jadi itu sudah menjadi sebuah paket dalam hubungan mereka. Hubungan siapa? Hubungan bangsa Israel dengan Allah. Itu bukan menjadi bagian paket dari hubungan Allah dengan bangsa-bangsa lain. Tidak ada itu Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak ada itu. Sehingga sekarang ini kalau di tempat-tempat di mana-mana di berbagai negara, kota-kota, ya, ada yang terus berusaha menjanjikan kepada umat ada mujizat-mujizat. Ya, Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat kesembuhan. Ya, bagi saya itu ya, itu bukan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tapi banyak orang yang selalu berduyun-duyun untuk datang, ya Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan pengajaran yang seperti itu. Karena di situ tidak ada keselamatan seperti yang sekarang kita terima sebagai bangsa lain. Yaitu karena kejatuhan bangsa Israel, sekarang ini keselamatan kita adalah karena kasih karunia Tuhan berdasarkan iman kepada salib Kristus yang sudah mengerjakan selesai sempurna pengampunan segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Bukan di mujizat-mujizat secara fisik. Sekarang ini Tuhan memberkati umat manusia. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya, karena iblis pun bisa memberikan, ya, iblis pun bisa menyediakan berkat-berkat jasmani, materi dan kemakmuran seperti itu, ya. Dari mana kita tahu? Ya kita lihat saja bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, ya, suku-suku yang tidak mengenal Tuhan, yang bukan menyembah Yesus, Bapak Ibu Saudara, yang menyembah berhala-berhala, patung-patung dan sebagainya. Apakah mereka makmur secara jasmani? Makmur mereka Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi kita lihat di situ bahwa saat ini berkat yang Tuhan karuniakan kepada kita bangsa-bangsa lain saat ini oleh karena kejatuhan bangsa Israel adalah berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus yang sempurna. Ya, itu adalah berkat rohani. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus ya di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Saya bacakan ya untuk kita semua. Efesus pasal 1 ayatnya yang keempat. Ayat 3 maksud saya, ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ya, segala berkat rohani di mana? Di dalam sorga. Itulah yang menuntun hidup kita sekarang ini. Amin. Itulah yang memberikan kepada kita kekuatan menjalani kehidupan saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itulah yang menguatkan kita menghadapi pencobaan-pencobaan. Ya, itulah yang membuat kita berhasil mengalami damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi tanpa orang mengerti berkat rohani yang tersimpan di dalam surga saat ini di dalam Kristus Yesus, di mana kita sudah ada di dalamnya, ya, bersama dengan Kristus Yesus dalam hidup yang surgawi. Bapak Ibu Saudara, itu semua ya pengharapan yang tidak memberikan gambaran tentang hidup di dalam kehendak Allah saat ini, kalau hanya berdasarkan ya hal-hal yang bersifat jasmani dalam kehidupan ini Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah lihat bahwa ya kepada bangsa Israel
memang kepada mereka dijanjikan Tuhan berkat yang berlimpah, negeri yang berlimpah susu dan madunya, dan mereka diberikan tanda-tanda, mereka diberikan mujizat-mujizat, dan itu adalah pola ya hubungan mereka dengan Allah. Karena itu orang Israel akan percaya kalau mereka sudah melihat, kalau mereka sudah menyaksikan dengan ya mata mereka sendiri, ya mata jasmani mereka, barulah mereka percaya. Itulah orang tipikal daripada bangsa Israel yang diberkati secara jasmani, secara materi, secara berlimpah oleh Tuhan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat tadi apa yang dikatakan Paulus, bahwa saat ini Tuhan tidak menjalankan ya kehendaknya. Tuhan tidak sedang menjalankan kehendaknya saat ini melalui bangsa Israel. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Meskipun Tuhan memang sangat mengasihi bangsa Israel, tapi karena mereka menolak Mesias, karena mereka telah menyalibkan Yesus Kristus, Tuhan meninggalkan mereka untuk sementara waktu. Ya, dan suatu saat nanti mereka memang akan dipulihkan kembali. Lalu di dalam keadaan di mana Tuhan meninggalkan mereka, bangsa Israel sedang tertinggal di hadapan Allah, maka Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani saat ini kepada semua orang di dunia ini. Tanpa perbedaan. Ya, tanpa perbedaan bangsa, suku, warna kulit, bahasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mengaruniakan saat ini berkat rohani yang terbesar dari surga, dari Yesus Kristus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dikaruniakan Bapak Ibu Saudaraku keselamatan secara cuma-cuma kepada semua orang di mana saja yang percaya kepada salib Kristus. Amin. Itu berkat yang terbesar saat ini yang harus dibanggakan Bapak Ibu Saudara. Bukan berkat materi secara jasmani. Saya sudah sampaikan Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak mengenal Allah, orang penyembah berhala yang menolak Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan bangsa Israel saat ini yang setelah menyalibkan Mesias, mereka kaya raya secara jasmani. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam peperangan yang terjadi saat ini antara bangsa Israel dengan Hamas yang dianggap sebagai teroris, itu Hamas itu nggak tahu diri, Bapak Ibu Saudara, ya kan? Hamas itu tidak tahu diri. Mereka melawan bangsa Israel, mereka itu canggih, mereka itu sudah memiliki perlengkapan senjata yang luar biasa. Bodoh namanya itu, kelompok Hamas itu, ya kan? Karena apa? Bangsa-bangsa di sekitarnya saja, bangsa Arab, ya, dan sebagainya, Mesir, itu mereka saja takut kepada bangsa Israel. Mereka mau berdamai kepada bangsa Israel. Karena apa? Mereka mengukur diri. Mereka sudah pernah dikalahkan oleh bangsa Israel. Beberapa negara melawan bangsa Israel, hanya 6 jam mereka habis dihajar oleh bangsa Israel. Apalagi Hamas cuma kelompok kecil. Ya kan, Bapak Ibu Saudara. Jadi itu bodoh sekali itu Hamas itu. Bodoh memang, ya kan. Mereka melawan bangsa Israel. Jadi karena apa? Karena bangsa Israel itu, mereka memang dari sononya sudah mempunyai ya genetika yang luar biasa pintarnya. Ya kan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, pintar mereka secara jasmani, tapi secara rohani, Paulus mengatakan apa? Orang Israel itu sedang jatuh, bangsa Israel itu sedang dalam kebodohan secara rohani. Ya, bangsa Israel itu sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang berjalan menurut keinginan mereka sendiri. Karena apa? Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kasih tahu, kalau Tuhan yang berpihak kepada bangsa Israel di dalam peperangan, ya, mereka tidak perlu mengangkat senjata. Ya, tidak perlu. Karena tangan Tuhan yang akan melumpuhkan bangsa-bangsa lain yang memusuhi mereka. Iya, bukan seperti sekarang ini harus angkat berbagai bom harus ditembakkan ke Hamas. Kalau
kalau Tuhan Yesus yang menjadi pembela bagi bangsa Israel, tidak perlu mereka melakukan itu. Ya, kuasa Tuhan yang melumpuhkan bangsa-bangsa lain yang memusuhi bangsa Israel tanpa mengangkat senjata mereka. Kita sudah lihat kan di padang gurun, Bapak Ibu Saudara, bagaimana bangsa Israel tidak menanam, ya, tapi mereka tidak bekerja. Seperti kita ini harus kerja keras setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Tapi bangsa Israel diberikan makanan yang berlimpah dari Tuhan. Ya, mereka bisa makan daging dengan gratis. Mereka bisa makan sekenyang-kenyangnya, sepuas-puasnya. Ya, mereka tetap mempunyai segala sesuatu yang bisa memberikan mereka kekuatan dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tuhan melengkapi hidup mereka, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, tapi sekarang ini, di masa kasih karunia ini, Bapak Ibu Saudara, di mana Tuhan Yesus saat ini duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memberkati kita, ya, dalam posisi kita yang surgawi di dalam Kristus, ya, Tuhan meminta kita harus berhikmat di dalam hidup ini. Berhikmatnya bagaimana? Ya, kita harus bekerja dengan keras untuk bisa memperoleh apa yang menjadi sumber bagi kebutuhan hidup kita, dan Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Amin. Ya, tidak bisa seperti bangsa Israel di mana mereka mempunyai mujizat-mujizat, segala sesuatu yang bisa Tuhan sediakan sempurna secara jasmani. Tidak bisa kita sekarang mengharapkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Ya, kalau terjadi musim kemarau, ya, seperti beberapa waktu yang lalu, ya, benar-benar tidak ada air, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Kalau terjadi hujan, benar-benar yang terjadi adalah banjir. Jadi banyak penderitaan, bahkan banyak malapetaka yang bisa terjadi sewaktu-waktu di dunia ini, ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan Tuhan yang membuatnya, tapi semuanya itu adalah karena risiko daripada kita tinggal di dunia yang sudah rusak saat ini. Tapi iman kita tidak rusak, amin, Bapak Ibu Saudara. Tapi pengharapan kita tidak menjadi lemah. Karena apa? Karena di dalam Kristus kita telah memperoleh segala berkat surgawi yang menuntun kita dengan hikmat daripada Tuhan, supaya kita bisa menjalani kehidupan kita benar di hadapannya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita terus belajar kebenaran firman Tuhan, agar kita mengerti pengharapan-pengharapan yang sewajarnya yang Tuhan karuniakan kepada kita saat ini, itu akan menjadi pengalaman kita sehari-hari bersama dengan Tuhan. Karena pengertian-pengertian yang disusun dengan baik, dengan rapi, ya, di dalam pengetahuan kita akan rencana Allah di dalam hidup kita, ya, untuk sekarang dan yang akan datang, sehingga kita tetap tabah, hingga kita tetap kuat, dan sehingga kita semua tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, di dalam segala hal apapun yang kita alami, baik hal yang mudah maupun hal yang sulit. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ya. Yesus selalu menyertai kita dan Roh Kudus selalu menguatkan kita, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah, ya, pada pagi hari ini yang dapat kita pahami dengan baik bahwa, ya, saat ini Tuhan sedang mengarahkan berkat rohani kepada kita semuanya, dan diberikan itu secara cuma-cuma kepada semua orang yang mau percaya kepadanya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, karena keselamatan hidup yang kekal inilah penebusan akan segala dosa kita oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Itulah berkat yang terbesar yang dikaruniakan oleh Tuhan saat ini kepada semua orang. Dan kita mengerti bahwa hidup kita disempurnakan oleh Kristus, oleh darahnya, sehingga kita dimampukan, disanggupkan setiap hari untuk menjalani kehidupan kita, menyerahkan seluruh hidup kita untuk dipakai oleh Allah, melayani Dia dan memuliakan Dia di dalam segala sesuatu. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita tahu penyertaan kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus beritakan kasih karunia Tuhan ini,
kepada semua orang, karena saat ini Tuhan sedang bekerja melalui kasih karunia-Nya, dan ya diberikan kesempatan kepada kita, sementara bangsa Israel ditinggalkan di dalam program Allah. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini memuliakan Tuhan, dan mari kita terus setia kepadanya Bapak Ibu Saudara dalam memberitakan kasih karunia-Nya menjadi berkat keselamatan bagi banyak orang. Terpujilah Bapa kita di surga, dan bersyukurlah kita atas kebaikan-Nya untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami tidak akan kecewa, dan kami tidak akan bersungut-sungut, dan kami tidak akan mengundurkan diri, dan kami tidak akan khawatir lagi, dan kami tidak akan takut lagi menghadapi kenyataan kehidupan di dunia ini yang berubah-ubah, yang terkadang tidak bisa kami duga seperti apa yang terjadi ke depan dalam kehidupan kami, dan kenyataan kehidupan di sekitar kami, di lingkungan kami, dalam pergaulan kami, di tempat pekerjaan, dan seterusnya. Tapi kami sangat bersyukur karena penyertaan kasih Tuhan sempurna dan tidak akan berkurang di dalam kehidupan kami. Engkau selalu mencukupkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Engkau selalu menopang pikiran kami, hati kami dengan damai sejahtera-Mu, dan firman-Mu adalah pelita terang bagi perjalanan hidup kehidupan kami, supaya kami bisa selalu tepat untuk memilih apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, memuliakan Engkau, dan pakai hidup kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa di surga, diberkati semua saudara-saudara seiman kami yang sangat luar biasa semangatnya, diberkati keluarga mereka semuanya, diberkati pekerjaan mereka semuanya, dan Engkau berikan kesehatan yang baik bagi kami. Kami menjaga supaya kepercayaan Tuhan dalam waktu dan kesempatan yang Engkau berikan, hidup kami menjadi maksimal dipakai oleh Tuhan, memuliakan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Tuhan memberkati kita. Ya, selamat pagi, selamat bekerja. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati. Ya, selamat pagi. Baik.